PSSI mengincar kiper Liga Jerman FC Augsburg. PSSI dikabarkan sudah mengincar kiper baru di tengah mandeknya keputusan soal Maarten Paes yang masih dalam proses perpindahan federasi. Berikut adalah sosok kiper keturunan Grade A asal klub Jerman Augsburg dikabarkan sudah masuk radar PSSI untuk mengikuti proses naturalisasi. Sosok kiper FC Augsburg yang memiliki darah Jerman Indonesia, yakni Daniel Klein disinyalir bisa menjadi opsi lain sembari menunggu kejelasan Maarten Paes yang masih dalam proses. Dilihat dari profil Instagram resminya Daniel Klein @daniel.klein, tampak kiper klub Liga Jerman FC Augsburg yang dipinjamkan ke SV Sandhausen tersebut telah menyematkan bendera Indonesia di biodata Instagramnya. Tak menutup kemungkinan, Daniel Klein mulai membuka peluang untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, mengingat ia memiliki keturunan dari sang ibu yang berasal dari Indonesia. Daniel Klein sendiri memiliki postur yang cukup ideal bagi seorang kiper, yakni 1,91 meter dan tentunya bakal mudah memenangi duel-duel udara kala menjaga gawang timnas Indonesia ke depan. Tentu saja, postur Daniel Klein jauh lebih unggul dari kiper langganan timnas Indonesia, yakni Hernando Ari yang tingginya 1,79 meter tersebut. Bukan bermaksud meremehkan kemampuan kiper timnas Indonesia sebelumnya. Program naturalisasi sebagai wujud memajukan sepak bola Indonesia. Jika dibandingkan dengan Maarten Paes, Daniel Klein hanya terpaut 0,01 meter saja dari kiper FC Dallas tersebut. Sedangkan dalam segi umur, Daniel Klein kini berusia 23 tahun, berjarak 3 angka lebih muda dari Maarten Paes. Namun, secara pengalaman Daniel Klein masih jauh dari Maarten Paes yang sudah tampil reguler di MLS bersama FC Dallas dalam kompetisi Major League Soccer. Daniel Klein yang bermain di kasta ketiga Liga Jerman tersebut tampil sebanyak 8 kali dan mencatatkan 9 kebobolan dan 4 clean sheets. Jika memang bersedia untuk dinaturalisasi, tentu Daniel Klein bisa menjadi opsi kiper masa depan Indonesia. Terutama dalam lanjutan timnas Indonesia jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Pemain Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, sedang berada di Indonesia. Meski tajuknya liburan ke Indonesia, adakah peluang winger 20 tahun ini berganti paspor menjadi Indonesia? Staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, bertemu dengan Miliano Jonathans dan keluarga di Jakarta. Hamdan Hamedan sendiri dikenal sebagai sosok yang dipercaya Kemenpora mengurusi pemain diaspora seperti Miliano Jonathans. Senang bertemu Anda lagi Mer Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @Miliano Jonathans tulis Hamdan Hamedan di stories Instagramnya. Pemain berdarah Maluku ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Di usianya yang masih 16 tahun pada 2020, Miliano Jonathans sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisie, Vitesse Arnhem, sejak 3 musim terakhir. Pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan dan gelandang serang ini selalu bermain di Eredivisie. Terbaru atau di musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Miliano Jonathans main sebanyak 6 kali, musim terbaiknya tersaji pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Saat itu, Miliano Jonathans mencatatkan 12 kali laga bersama skuad Vitesse. Jika ditotal dalam 3 musim terakhir, Miliano Jonathans mengemas 19 laga Eredivisie. Pemain seperti ini tentunya dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sehingga membutuhkan tenaga pemain tambahan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Miliano Jonathans dapat membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia sekarang sudah siap-siap untuk cari pemain naturalisasi baru untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pemain naturalisasi baru sudah masuk radar timnas Indonesia, 2 nama sudah dikantongi. Dan kedua nama tersebut juga memiliki statistik yang hebat sebagai pemain, dan ternyata salah satunya merupakan mesin pencetak gol. Sudah tentu, jika timnas Indonesia ingin menambah jumlah amunisi pemain tambahan lagi, karena mengingat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi lawan yang kuat. Maka dari itu, opsi penambahan 2 pemain calon naturalisasi ini, bisa menjadi solusi untuk mempertajam komposisi pemain, serta kedalaman skuad Garuda, untuk bertanding pada putaran ketiga. Untuk yang penasaran, kedua nama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Mereka berdua merupakan 2 pemain yang sudah masuk radar timnas Indonesia. Kevin Dix dirinya merupakan pemain FC Copenhagen di Liga Denmark. Dia merupakan pemain bek tengah, akan tetapi dia juga bisa merangkap untuk menjadi bagian depan seperti striker. Calon mesin pencetak gol di lini depan buat timnas Indonesia, jika dilihat berdasarkan statistiknya yang bagus. Kedua pemain ini memang benar-benar ingin dipercepat proses naturalisasinya. Mengapa? Karena 2 pemain ini bisa untuk memperkuat lini tengah dan lini depan timnas Indonesia, yang dibutuhkan pada putaran ketiga. Kita bedah dulu statistik Kevin Dix. Dirinya merupakan pemain berusia 27 tahun, dan memiliki harga pasar yang tinggi sebesar Rp69,53 miliar, bahkan lebih tinggi daripada harga Tom Haye. Statistik Kevin Dix berdasarkan klub yang dilansir dari Transfermarkt, sebanyak total 26 gol, dan 28 assist. Ini semua berdasarkan statistik dari dirinya dengan berbagai klub yang pernah dijalani oleh Kevin Dix. Kini giliran Ole Romeni, pemain muda yang bisa dibilang bertalenta, karena dirinya di usia yang masih muda yaitu 20 tahun, namun sudah bisa bahkan banyak mencetak gol untuk dirinya sendiri di usia seperti itu. Dia merupakan pemain depan, alias striker. Berdasarkan statistik Transfermarkt untuk data klub dari Ole Romeni, dirinya bisa dibilang sebagai mesin pencetak gol. Ole mampu mengemas 39 gol dan 15 assist. Data ini diambil dari berbagai klub yang pernah dibela Ole, dan merupakan total keseluruhan. Setelah dilihat-lihat, maka sangat cocok untuk kedua pemain ini dipercepat naturalisasinya, supaya timnas Indonesia punya kekuatan tambahan di putaran ketiga September mendatang. Apalagi mengingat timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang sulit dan memberatkan di grup C, sebut saja seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Demikian ulasan artikel berikut ini mengenai 2 calon pemain yang akan dinaturalisasi dan sudah siap untuk membela timnas Indonesia. Intinya yang penting otu dulu.